Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kelompok kesehatan masyarakat, akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kejadian Stunting pada Anak Usia Bawah 5 tahun di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Indra Dwi Jayanti sebagai ketua, ada Maulina Istighfaroh sebagai anggota 1, ada Siti Atikah anggota 2, dan Laila Amalia sebagai anggota 3. Latar belakang penelitian. Masalah anak pendek atau stunting merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai dengan usia 24 bulan. Faktor penyebab stunting pada anak meliputi yang pertama, kurangnya asupan makanan, adanya penyakit infeksi, pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi yang buruk, dan rendahnya pelayanan kesehatan. Dampak stunting yang pertama ada dampak jangka panjang, yaitu postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, kemudian meningkatnya risiko obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Yang ketiga, menurunnya kesehatan reproduksi, kemudian kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, selanjutnya produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Dampak jangka pendek dari stunting meliputi peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan. Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2019. Angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2019 adalah 27,67%. Angka tersebut masih melebihi batas yang dinyatakan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tidak boleh lebih dari 20%. Terdapat 5 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2019, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Aceh. Selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap anak usia bawah 5 tahun di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang. 2. Bagaimana tantangan pencegahan stunting di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kejadian stunting pada usia bawah 5 tahun di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui tantangan pencegahan stunting di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang selama pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian meliputi A. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan program-program pencegahan stunting oleh UPT Puskesmas Karangmalang, yang merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang. B. Manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap terjadinya stunting di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang. Yang kedua, manfaat bagi Puskesmas Karangmalang, yaitu sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi UPT Puskesmas Karangmalang terhadap program-program yang telah dilaksanakan maupun yang masih direncanakan. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan informasi upaya pencegahan stunting pada balita di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang. Berikutnya yaitu landasan konseptual. Yang pertama adalah stunting. Indonesia saat ini masih mengalami masalah gizi yang cukup berat, yang mana ditandai dengan masih banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita dan anak usia masuk sekolah, baik pada laki-laki maupun perempuan.
Terjadinya masalah gizi pada anak usia sekolah dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka absensi, dan tingginya angka putus sekolah, menurut Sulastri tahun 2012. Yang kedua yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah melanda dunia dan Indonesia hampir 2 tahun sejak WHO menetapkannya sebagai pandemi pada 12 Maret 2020 lalu, menurut Susilo tahun 2020. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kami. Yang pertama yaitu penelitian dari Wiwin F. Rizal pada tahun 2020 yang berjudul Berdampakkah pandemi COVID-19 terhadap stunting di Bangka Belitung? Dengan relevansi pembahasan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap prevalensi anak beresiko stunting. Yang kedua yaitu penelitian dari Azizah pada tahun 2021 dengan judul Risiko Peningkatan Stunting pada Balita Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia, Literatur Review. Dengan relevansi yaitu pembahasan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kejadian stunting pada balita. Yang ketiga yaitu penelitian dari Subekti, Apriyanti, Agustin, dan Wijaya pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap stunting di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Dengan relevansi pembahasan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kejadian stunting pada balita. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kejadian stunting pada anak usia bawah 5 tahun di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada kejadian stunting pada anak usia bawah 5 tahun, serta tantangan-tantangan dalam pencegahan stunting di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kelurahan Polaman merupakan salah satu kelurahan dengan kasus stunting terbanyak di Semarang. Kemudian, sumber data, yang pertama adalah data primer, dan yang kedua adalah data sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya adalah validitas data. Proses validitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan triangulasi, yang terdiri dari triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Kemudian, analisis data. Proses analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data reduction, data display, dan penarikan kesimpulan, serta verification. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.